Alhamdulillah, Alhamdulillah arsala Rasulullah rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailan minad dunya ila yaumil dun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal karimul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas sholihin. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya birtaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita beberapa nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat teriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil masar nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib pengganti berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada seluruh jemaah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan takwa yang hanya diucapkan dalam bibir, melainkan takwa yang dinyatakan di dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, takwa yang dapat dan menumbuhkan sifat sabar. Sabar dalam arti menerima segala yang ditimpakan padanya dengan ikhlas, ridho, dan tabah, dengan niat mengharap keridhaan Allah semata-mata. Di dalam hidup kita sering menjumpai bermacam-macam keadaan, suka duka, bahagia dan derita, lagi lega hati dan kecewa, silih berganti, sehat dan sakit, senyum dan air mata, datang dan pergi. Kesemuanya menuntut kekuatan mental yang kokoh, sebab tanpa kekuatan itu kita akan diombang-ambingkan oleh tipu daya syaitan. Baik di dalam pengabdian kepada Allah, yakni di waktu melaksanakan perintah-perintahnya, dan di waktu menerima cobaan Allah, hendaklah kita perhatikan sifat kesabaran. Kita tunjukkan keikhlasan dan keridhaan serta menerima dengan tabah karena Allah semata. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah menyadari hidup penuh persoalan, sebagai muslim hendaklah kita senantiasa menunjukkan kesabaran sebagai pertahanan rohani, benteng batinia, sebab kita yakin kesabaran itulah yang dapat melepaskan dari rasa keputusasaan. Kita bekerja untuk urusan dunia itu telah dijanjikan oleh Allah dengan kebahagiaan dan kemenangan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, sabru wa sabbiru
warabbitu man taqullah la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dengan kuatkanlah kesabaran dan tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 200. Dari ayat di atas kita memperoleh pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat hendaknya memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dengan melaksanakan ibadah atau sholat. Sabar tanpa ibadah atau sholat tidak akan berarti. Ibadah tanpa sabar tidak akan berbekas. Begitu pula dalam menerima cobaan Allah, janganlah kita mengeluh dan putus asa, sebab cobaan itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Kita menyadari tak ada keberhasilan tanpa jerih payah, tak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Penderitaan lahiriah maupun batin harus kita hadapi dengan sabar. Karena di balik itu Allah menjanjikan kemudahan dan kegembiraan. Allah Ta'ala berfirman, Innamahal husri yusra, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surah Al-Nasr ayat 6. Jemaah yang berbahagia, dari uraian di atas, nyatalah keutamaan sifat sabar. Dengan sabar, kita akan memperoleh kemenangan, keberhasilan, dan kemudahan. Kita tidak dibenarkan mengeluh dan berputus asa, sebab mustahil tumbuh-tumbuhan yang baru ditanam akan segera berbuah. Begitu pula dengan ibadah, doa atau amalan-amal lainnya, tidaklah begitu saja dibalas oleh Allah, melainkan berjangka. Dalam jangka itulah Allah akan menilai kehusuan, keikhlasan, tujuan, dan kesabaran. Jika kita ikhlas, khusyuk karena Allah, sabar dan tidak hanya sekali mengerjakannya, pasti Allah akan memberi pahala dan mengabulkan hajat kita. Oleh sebab itu, marilah kita tunjukkan kesabaran dalam menghadapi semua persoalan hidup dan kehidupan. Marilah kita tingkatkan ibadah kepada Allah, amal-amal soleh, juga marilah kita tinggalkan segala larangan Allah lebih jauh lagi. Yang kesemuanya dengan kesabaran, dan kita hadapi cobaan Allah dengan ikhlas, tabah serta memperbanyak syukur. Insya Allah kemudahan akan kita peroleh dan kebahagiaan akan kita rasakan. Sabar adalah sifat mulia dan disukai Allah. Dengan kesabaran tak akan menjadi lemah jiwa seseorang dalam menghadapi musibah. Juga dengan kesabaran tak akan patah semangat oleh kesulitan. Kesabaran adalah bukti serta ukuran takwa serta iman seseorang. Jadi nyatalah bahwa sabar adalah sifat utama, sebab dari kesabaran akan tumbuh jiwa yang kuat, dan jiwa yang kuat adalah jembatan menuju kemenangan. Jemaah Jumat yang berbahagia, dengan uraian ini kami mengajak kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menunjukkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari, sebab dari uraian di atas nyatalah bahwa kebaikan, keberuntungan dari Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang baik dan beruntung
yaitu orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqali wa taghfirhu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qalu hadza wastaghfirhu wa ilaihum biha muslimin wal muslimat fastaghfirhu innahu huwa ghafurur rahim.